wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya Anjani Setia Ayuwardani berserta rekan-rekan saya Nadia Oktasari dan Kiki Nuraini akan menjelaskan tentang mengelola pembelajaran akidah akhlak dengan Google Classroom. Lalu apa sih itu Google Classroom yang saat ini sedang ramai digunakan oleh pendidik maupun peserta didik? Google Classroom yang artinya ruang kelas Google adalah suatu serambi aplikasi penjelasan campuran secara online yang dapat digunakan secara gratis. Lalu pendidik bisa membuat kelas mereka sendiri dan membagikan kode kelas tersebut atau mengundang para siswanya. Nah, Google Classroom ini diperuntukkan untuk membantu siswa untuk menemukan atau mengatasi suatu permasalahan atau kesulitan pembelajaran, membagikan pelajaran dan membuat tugas tanpa harus hadir di kelas. Lalu, adapun tujuan dari pembelajaran Google Classroom. Tujuan utama dari Google Classroom adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa. Google Classroom menggabungkan kepada Google Drive untuk pembuatan dan distribusi penugasan. Lalu Google Docs set slide untuk penulisan, Gmail untuk komunikasi, dan Google Calendar untuk penjadwalan. Siswa dapat diundang untuk bergabung dengan kelas melalui kode pribadi atau secara otomatis dari domain sekolah. Lalu, setiap kelas membuat folder terpisah di drive masing-masing. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kiki Nuraini. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Saudari Anjani. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat proses pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom. Yang pertama yaitu proses persiapan perkuliahan relatif lebih mudah dikarenakan mahasiswa dapat menyiapkan kelas dan mengundang mahasiswa serta asisten pengajar di halaman tugas kelas. Mereka dapat berbagai informasi, tugas, pertanyaan, dan materi. Selanjutnya, efektif dan efisien disebabkan pendidik dapat membuat kelas, kemudian memberikan tugas, dan berkomunikasi melalui media Google Classroom tersebut. Selanjutnya, pengelolaan yang lebih baik di mana mahasiswa dapat melihat tugas di halaman tugas, di aliran kelas, maupun di kalender kelas. Semua materi tersebut dapat disimpan dalam folder Google Drive. Selanjutnya, penyempurnaan komunikasi disebabkan mahasiswa dapat berbagi materi antara satu sama lain melalui media email. Pendidik juga dapat melihat dengan cepat mahasiswa yang telah atau yang belum menyelesaikan tugas tersebut, serta dapat langsung memberikan nilai atau masukan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Selanjutnya, terjangkau dan aman. Google Classroom disediakan secara gratis untuk sekolah, lembaga non-profit, dan perorangan. Media ini tidak berisi iklan serta tidak dapat gangguan pada proses pembelajaran. Hal-hal yang perlu dipersiapkan jika menggunakan Google Classroom dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama harus memiliki akun Google terlebih dahulu. Selanjutnya, telepon seluler dengan sistem Android maupun sistem komputer yang digunakan untuk mendownload aplikasi Google Classroom tersebut. Materi selanjutnya yaitu cara membuat Google Classroom. Cara bergabung atau join di Google Classroom dengan menggunakan telepon seluler yaitu yang pertama, kunjungi aplikasi Play Store, kemudian temukan Google Classroom. Setelah itu install aplikasi Google Classroom tersebut. Selanjutnya klik Get Start. Kemudian siapkan akun Google atau email, lalu tambahkan akun. Aplikasi ini dapat digunakan dengan mengeklik tanda tambah. Setelah itu masukkan kode kelas dan klik join. Setelah bergabung di Classroom, maka tampilan akan seperti ada gambar mata pelajaran tersebut atau nama guru tersebut.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Nadia. Kepada Saudari Nadia, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nadia Oktasari, NPM 1901010053. Di sini saya akan meneruskan materi dari Saudari Kiki Nur Aini, yaitu tentang cara pembuatan atau cara membuat Google Classroom. Baik, yang pertama yang selanjutnya yaitu buka browser, kemudian ketik Google Classroom, lalu pemateri akan memastikan bahwa guru sudah dalam akun Google Classroom. Jadi intinya setelah kita membuat itu, apa yang perlu kita lakukan ketika Google Classroom itu sudah ada, maka kita akan mengoperasikan Google Classroom, dimana setelah muncul Google Classroom tersebut, kita akan memasukkan login gitu ya, memasukkan data kita gitu, login ke dalam Google Classroom. Kita pilih kita sebagai guru yang memasukkan akun kita sendiri gitu. Kemudian selanjutnya, jika sudah berhasil pada halaman Google tersebut, kita akan dipilihkan yaitu login sebagai siswa ataupun login sebagai guru. Nah, pilihlah login sebagai guru jika kita sebagai guru atau sebagai pengoperasional Google Classroom. Kemudian pada halaman beranda akan muncul tanda plus atau tanda tambah ya, penjumlahan gitu. Klik untuk membuat kelas. Guna dari tambah tersebut adalah untuk menambah atau untuk membuat kelas. Nah, isinya berupa nama kelas, mata pelajaran, maupun ruang-ruang yang akan kita isi dalam Google Classroom. Kemudian, guru bisa memilih informasi apa saja yang akan disampaikan di kelas. Ada pengumuman terkait jadwal, tugas, diskusi, maupun pertanyaan yang lainnya. Nah, kemudian guru membagikan kode kelas untuk ke siswanya atau ke peserta didiknya untuk mengikuti langkah-langkah awal dalam bergabung ke Google Classroom. Nah, yang terakhir yaitu siswa yang sudah bergabung di kelas dapat terlihat atau terdaftar dalam Google Classroom pada halaman dashboard atau halaman awal saat membuka aplikasi Google Classroom tersebut. Nah, gunanya yaitu untuk memudahkan kita dalam proses kegiatan mengajar dan belajar di masa pandemi ini. Jadi diperlukan sistem operasional internet ya, yaitu salah satunya dengan Google Classroom. Ada aplikasi Google Classroom yang mampu memudahkan kita dalam aktivitas mengajar dan belajar. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan Google Classroom adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan atau terciptanya ruang kelas di dunia maya yang bertugas atau yang bermanfaat sebagai sarana distribusi atau sarana fasilitas pengganti saat proses KBM berlangsung gitu. Kenapa digunakannya Google Classroom? Karena proses pandemi seperti ini tidak memungkinkan ya untuk bertatap wajah atau bertatap muka, sehingganya diperlukan Google Classroom untuk memudahkan proses belajar dan mengajar. Kemudian selain itu, menurut Herman dalam bukunya yaitu diterbitkan tahun 2007, bahwa Google Classroom bisa menjadi sarana distribusi tugas, submit tugas, bahkan menilai tugas-tugas yang akan dikumpulkan oleh para peserta didik sebagai apresiasi dan sebagai interaksi awal respon dalam proses belajar mengajar yang diberikan, materi yang diberikan oleh seorang peserta seorang guru atau pendidik. Nah, dengan demikian aplikasi ini dapat membantu memudahkan dosen ataupun mahasiswa dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar dengan mudah, dengan nyaman, dan
tanpa terhalang walaupun tidak tatap wajah secara langsung. Hal ini disebabkan karena baik mahasiswa maupun dosen dapat mengumpulkan tugas, mendistribusikan tugas, menilai tugas, maupun bisa berinteraksi walaupun tidak bertatap wajah seperti itu. Nah, yang sesuai pada jam pelajaran dan sesuai dengan batas-batasan waktu yang ditentukan. Baiklah, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.